Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan ini kami akan Ulangin, Darulang, darulang. cut. Iya lagi. Ya, Lu aja deh yang salam. 1, 2, 3. Hmm. Siapa? Lu Gue aja doang yang kan? salam. Ya, oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Garuda Metalindo Tbk periode 2024 sampai 2025 dengan menggunakan pendekatan analisis kinerja keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, kami ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta melihat perkembangan kinerjanya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Lalu berikutnya presentasi ini disusun oleh anggota kelompok saya beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Desmita Mawarni. Lalu Intan. Langsung sebutin aja namanya. Saya Riandita Tanjung. saya Lisdiana Dewi. Dan saya Yunsa Duyana. Oke, jadi kami berempat akan menjelaskan profil perusahaan, data keuangan, serta hasil analisis yang telah kami lakukan. Slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada profil Garuda Metalindo Tbk, yaitu perusahaan yang merupakan manufaktur yang bergerak di dalam bidang produksi komponen otomotif, khususnya fastening system seperti baut, mur, dan komponen pengikat lainnya. Produk perusahaan digunakan oleh berbagai industri otomotif dan manufaktur. PT Garuda Metalindo juga telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BOLT. Sebagai salah satu perusahaan manufaktur komponen otomotif di Indonesia, perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung rantai pasok industri kendaraan bermotor. Lalu slide berikutnya. Di slide ini ada data keuangan PT Garuda Metalindo Tbk. Berdasarkan data keuangan tahun 2024 dan 2025, terdapat beberapa perubahan yang menunjukkan kondisi perusahaan. Total aset mengalami penurunan sebesar 3,12% dari total 1,67 triliun rupiah menjadi 1,62 triliun rupiah. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu total liabilitas justru meningkat sebesar 2,21% dari 553,31 miliar menjadi 565,54 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban perusahaan. Akibat penurunan aset dan kenaikan liabilitas, total ekuitas mengalami penurunan sebesar 5,77% dari 1,12 triliun rupiah menjadi 1,05 triliun rupiah. Dari sisi penjualan, penjualan neto turun sebesar 1,88% dari 1,70 triliun menjadi 1,67 triliun. Meskipun demikian, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hal ini terlihat dari laba bruto yang naik, yaitu sebesar 12,78%, dan laba operasional atau EBIT yang naik 17,38% dan laba sebelum pajak yang meningkat 19,55%. Selain itu, laba bersih perusahaan juga meningkat sebesar 19,76% dari sebesar 124,89 miliar menjadi 149,57 miliar. Secara umum, meskipun penjualan mengalami sedikit penurunan, perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas melalui pengendalian biaya dari efisiensi operasional yang baik.
Setelah melihat data keuangan perusahaan ini, selanjutnya kami akan membahas hasil analisis EVA dan MVA untuk mengetahui apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham investor. Selanjutnya dilanjutkan oleh Riandita. Baik, pada slide ini kami menjelaskan perhitungan EVA tahun 2024. EVA digunakan untuk melihat apakah perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham setelah memperhitungkan biaya modal perusahaan. Pertama ada EBIT, perusahaan yang diambil dari laporan laba rugi. Hasilnya sebesar 173 miliar. Kemudian yang kedua ada tax rate, dihitung dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak dan menghasilkan tarif pajak sebesar 23%. Selanjutnya ke NOPAT, dihitung menggunakan rumus EBIT dikali 1 dikurangi tax rate, sehingga diperoleh hasil sebesar 133 miliar. Yang keempat, invest kapital yang berasal dari total liabilitas dan total ekuitas perusahaan sebesar 1,67 triliun. Dalam penelitian ini, WACC menggunakan asumsi sebesar 10%. Setelah itu, capital charge dihitung dari WACC dikali invest kapital dan menghasilkan 167 miliar. Kemudian hasil EVA diperoleh dari NOPAT dikurangi capital charge sehingga menghasilkan EVA negatif sebesar 33,7 miliar. Artinya perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham karena laba operasional setelah pajak masih lebih kecil dibanding biaya modal yang digunakan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Listiana. Baik, untuk perhitungan EVA 2025 menggunakan metode yang sama dengan tahun 2024, hanya data keuangannya yang berbeda. Pertama, nilai EBIT atau laba operasional perusahaan sebesar 203,2 miliar. Angka ini meningkat sekitar 17,38% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan semakin baik dan lebih produktif. Kedua, tarif pajak efektif yang digunakan sebesar 23%, sama seperti tahun 2024. Setelah memperhitungkan pajak, diperoleh nilai NOPAT atau laba operasional setelah pajak sebesar 156,4 miliar. Nilai ini meningkat sekitar 23 miliar dibanding tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, di invest kapital atau total modal yang diinvestasikan sebesar 1,618 triliun. Nilai ini sedikit menurun dibanding tahun 2024, sehingga beban modal yang harus ditanggung perusahaan juga menjadi lebih kecil. Dengan asumsi WACC sebesar 10%, diperoleh capital charger sebesar 161,8 miliar. Nilai ini turun dibanding tahun sebelumnya, sehingga membantu memperbaiki nilai EVA. Berdasarkan perhitungan tersebut, EVA tahun 2025 adalah negatif 5,3 miliar. Meskipun masih bernilai negatif, hasil ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dibanding tahun 2024 yang mencapai negatif 33,7 miliar. Dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan mengalami perkembangan yang sangat positif. Peningkatan NOPAT dan penurunan capital charge berhasil memperbaiki nilai EVA negatif, sehingga sekitar 84%. Jika tren ini terus berlanjut, perusahaan memiliki peluang untuk mencapai EVA positif pada tahun berikutnya. Walaupun EVA tahun 2025 masih sangat negatif, nilai sudah membaik sangat besar dari negatif 33,7 miliar menjadi negatif 5,3 miliar. Artinya perusahaan semakin mendekati kondisi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yunsah. Oke, kita langsung saja di perhitungan MVA. Di sini ada MVA 2024. Yang 2024 itu nilai pasar perusahaan 1,25 triliun diperoleh oleh
kapitalisasi pasar saham BOLT di BI, yaitu harga saham dikalikan jumlah total lebar saham yang beredar pada akhir 2024. Ini kita langsung saja ya. MVA 2025 itu nilai pasar naik menjadi 1,3 triliun, mencerminkan apresiasi harga saham BOLT yang meningkat. Sementara itu, ekuitas turun sehingga selisihnya MVA melonjak hampir 2 kali lipat. Ini langsung saja ya, hasil perbandingan 2024 dan 2025 di sini bisa lihat, dulu belum dikecilin videonya. Untuk hasil perbandingannya di sini bisa kita lihat untuk indikator EVA itu di tahun 2024 dan di tahun 2025 itu minus, yaitu keterangannya mengalami peningkatan, penilaiannya positif. Untuk MVA bisa dilihat di sini tahun 2024-2025 penilaiannya sangat baik. Untuk laba operasinya di sini bisa dilihat peningkatannya, penilaiannya sangat baik juga. Laba bersihnya juga sangat baik. Penjualan netonya juga perlu diperhatikan atau mengalami penurunan, dan total liabilitasnya perlu diawasi atau mengalami peningkatan. Bisa dilihat di sini grafiknya, perbandingan keuangannya. Oke, kita lanjut saja langsung kesimpulan. Untuk kesimpulan 1, profitabilitas meningkat signifikan pada laba operasi, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025. Laba operasi naik 17,38% dan laba bersih naik hampir 20%. Ini mencerminkan manajemen perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional meskipun pendapatan penjualan sedikit menurun. Di sini kesimpulan keduanya ada EVA masih negatif, yaitu kedua tahun karena biaya modal perusahaan masih lebih besar dibandingkan laba operasional setelah pajak atau NOPAT. Secara sederhana, perusahaan belum sepenuhnya mampu menghasilkan return yang melebihi biaya modal sebesar 10%. Di kesimpulan ketiganya, di sini ada EVA membaik drastis, meskipun EVA masih negatif, nilainya membaik dari 3,37 miliar 2024 menjadi hanya minus 3,3 miliar 2025. Perbaikan sebesar 84% dalam 1 tahun. Jika ini berlanjut, EVA berpotensi menjadi positif di tahun berikutnya, yang berarti perusahaan menciptakan nilai tambah nyata bagi pemegang saham. Kesimpulan keempat, MVA masih positif dan pasar menilai perusahaan ini layak dan menjanjikan untuk dijadikan investasi jangka panjang. Dan kesimpulan kelima, kondisi keuangan cukup sehat secara keseluruhan, cukup sehat dan menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun ada beberapa area yang perlu diperbaiki seperti EVA yang masih negatif dan penjualan yang sedikit menurun, umumnya perusahaan menunjukkan perbaikan yang konsisten dan mengarah ke kondisi yang semakin baik. Oke, kami harap paparan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja dan nilai perusahaan dari 2 sudut pandang, yaitu melalui EVA ataupun MVA. Kami menyadari bahwa analisis ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam penggunaan asumsi WACC. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima masukan pada Bapak dosen dan juga teman-teman yang lainnya. Atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.